Selamat siang semua. Dengan saya Abdul Wahid dari Trasgo. Sekarang saya dengan Bapak Agung Syekh Wahyudi selaku CEO dari Isi Bensin ya Pak. Ya. Oke, menarik Pak soal topik siang ini Pak. Mungkin sebelum lebih jauh soal topik yang kita bahas soal fuel management system, mungkin bisa jelaskan apa itu isi bensin Pak? Boleh. Terima kasih Mas Wahid. Baik, sebelumnya buat teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Agung Syekh Wahyudi. Kebetulan di sini nama PT-nya adalah PT Energi Arta Sentosa. Terus kemudian isi bensin ini adalah salah satu produk atau salah satu program yang diciptakan oleh Energi Arta Sentosa. Jadi tendensinya adalah, atau garis besarnya, bukan tendensi ya, garis besar program yang kita mau bikin dengan isi bensin adalah bagaimana kita akan menciptakan digital supply chain untuk energi for mobility, entah itu dengan fuel ataupun nantinya ke depan kalau kita melihat dengan elektrik. So sebenarnya isi bensin kita start ini sebagai karena kita masih melihat fuel another berapa tahun lagi ke depan masih mendominasi untuk energi untuk mobility ya, atau mobilitas kita secara ke depan. Nah, isi bensin ini objektif utamanya adalah bagaimana menciptakan sebuah digital supply chain. Kami bukan perusahaan minyak, tapi kami akan mencoba berkolaborasi dengan seluruh perusahaan minyak, bagaimana kita menciptakan semuanya menjadi sebuah digital. Kira-kira seperti itu Mas Wahid, monggo. Progres sampai hari ini Pak untuk isi bensin secara bisnis gimana Pak? So far kita berjalan baik. Beberapa hal kita start dengan konteksnya memang B2B. Ya kan, dalam konteks situasi dengan kondisi yang ada dengan COVID ini kita sedikit sedikit ada perubahan regulasi. Di saat dengan adanya perubahan regulasi kita mempercepat development kita untuk yang sifatnya nantinya untuk retail. Retail itu adalah untuk yang untuk mobil ya. Kalau yang industri itu adalah memang untuk yang industri, entah itu ke tambang, ke pabrik atau apapun itu ya. Sehingga kita sedikit coba kita lagi mencoba mengevaluasi seluruh teknologi kita. Teknologi mana yang kita akan cepatkan untuk kita segera rilis di pasar. Salah satu program juga ada yang kita buat adalah isi safety untuk isi bensin. Dua-duanya ada hubungannya, yaitu adalah bagaimana kita melihat eco driving dengan eco safety lah. Kira-kira seperti itu Mas Wahid. Di gambaran target market isi bensin ini lebih ke B2B ya Pak? That's a good question. Sebenarnya arah target kita adalah B2C. Bagaimana kita menciptakan sebuah B2B menjadi sebuah B2C juga. Karena itulah kita mengajaknya adalah bukan hanya sekedar jual beli, tapi lebih tepatnya mengajak melakukan digital transformasi. Karena isu terbesarnya fuel itu adalah dari seluruh pengalaman sebelum saya berusaha sendiri, isu terbesarnya fuel adalah lebih ke arah bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi usage si fuel itu sendiri. Sehingga teknologi itulah yang sebenarnya kita lagi bangun dan kita lagi kejar untuk bisa rilis ke market. Baik. Ya, menarik Pak. Terkait tema kali ini kan tentang cost BBM ya Pak. Maksudnya sampai hari ini kan untuk cost untuk BBM di transportasi itu paling tinggi ya Pak. Mungkin dari pengamatan isi bensin Pak, secara pengelolaan atau manajemennya apakah masih tradisional atau gimana Pak? Menarik banget nih Mas Wahid pertanyaannya. Sebenarnya saya juga akan bertanya di Mas Wahid juga ya, yang punya pengalaman jauh lebih lama daripada saya untuk tracking ya. So dengan BBM yang menjadi cost komponen ya, plus minus ya mungkin ya 20-30% terhadap operasional cost untuk tracking ya. Itu yang sebenarnya perlu diperhatikan. Cuman dalam konteksnya adalah sebenarnya apa yang teknologi kita coba ciptakan, salah satu teknologi yang kita coba ciptakan adalah VMI atau Digital VMI, yaitu singkatan dari Vendor Managed Inventory.
adalah bagaimana kita mengetahui betul berapa minyak yang dikeluarkan dari terminal, berapa minyak yang dibawa untuk diisikan ke customer, kemudian customer tadi isi berapa. Nah, konteksnya adalah sebenarnya ada lagi teknologi yang bisa disambungkan ke depannya, adalah bagaimana dari teman-teman transportasi bisa melihat kilometer driven versus dengan fuel consumption. Diambil misalkan kalau itu ECU-nya belum terconnecting dengan untuk kilometer consumption digitalnya, kita bisa calculate ya kan dengan kilometer driver dengan next refueling habis fuel berapa, sehingga dari situ bisa kita tracking terus di mana dan bagaimana. Challenge-nya adalah dengan teknologi ini adalah menentukan point of supply terhadap teman-teman transportasi, titiknya akan di mana, sehingga antara road trip kilometer driven versus dengan fuel tadi kita bisa kalkulasikan dengan betul supply-nya akan di mana. Nah, teknologi itulah yang sebenarnya kita tancapkan, dan itulah yang sedang kita godok rilis secepatnya bisa keluar ke market. Kira-kira seperti itu, Mas Wahid. Pak, dari customer dari isi bensin ada nggak yang maksudnya sebelumnya secara monitoring atau pengelolaan fuelnya atau BBM-nya itu tradisional itu, Pak? Modelnya seperti apa, Pak? Oke, konteksnya kalau kita berbicara dari sisi yang industri ya, kalau kita melihatnya dari sisi industri kan biasanya dari terminal masuk diambil pakai tracking atau pakai kapal ya kan, terus kemudian istilahnya di unloading atau ditumpahkan ya, unloading atau ditumpahkan ke tangki timbunnya customer ya kan, tangki timbunnya customer, terus kemudian dilakukan secara manual. Syukur-syukur kalau punya flow meter ya kan, sehingga pada saat dari truk atau dari kapal itu ditumpahkan bukan hanya sekedar mengandalkan dari tangki saja. Nah, konteks itu diukur, dibalance antara tadi yang dikirimkan versus yang diterima berapa. Terus kemudian nanti next-nya repeat order-nya berapa lagi, sehingga kita ngelihat balance. Nah, konteks itu selama ini yang terjadi adalah sifatnya masih berlaku secara manual, sehingga kita ngelihatnya adalah alangkah jauh lebih baik kalau itu kita digitalkan semua, sehingga proses itu menjadi semua terdigitalisasi, transparan, sehingga kita kelihatan in transit ataupun on-site berapa fuel yang keluar, berapa fuel yang harus dimasukkan lagi di next schedule-nya. Nah, itulah yang sebenarnya kita lagi coba konversi dari sisi industri menjadi digital. Kemudian dari industri kita konversi menjadi retail untuk kendaraan mobil-mobil itu. Kira-kira seperti itu, Mas Wahid. Kalau dari perusahaan transportasi, Pak? Kita ada beberapa diskusi dengan startup untuk logistik. Dalam konteksnya, isu terbesarnya ada dua hal. Yang pertama adalah kalau kita melihat secara garis besar dengan logistik, challenge-nya dua hal, yaitu yang pertama adalah masalah harga. Pertanyaan harga ini berhubungan langsung atau boleh dibilang dengan kualitas ya, dalam tanda kutip maksud saya teman-teman dari sisi transportasi yang dipakai BBM yang mana. Dalam konteks ini kan kayak kami ataupun partner-partner kami kan tidak bisa melakukan untuk menjual yang subsidi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kita dengan perusahaan logistik atau transportasi, yang kita mau coba duduk bareng adalah dengan beberapa potensial partners ya. Yang kita mau lihat adalah bagaimana mengoptimalisasikan modeling retail, tapi kita lakukan dengan modeling industri, di mana ada yang namanya long term bulky purchase, sehingga pricing secara retail dengan dispenser dengan pricing secara dispenser untuk industri akan berbeda. Karena secara industri kan belinya bulky nih, bukan secara retailing. Tapi dalam konteksnya bisa dilakukan untuk supply atau untuk melakukan fueling di pool
Nah, kira-kira seperti itu. Itu diskusi yang lagi ongoing saat ini. So far kita mau mencoba melihat optimalisasi. Challenge yang ketiga adalah technicality, masalah permit supaya kita tidak terkena yang namanya dalam konteksnya ini berusaha dengan transportasi sebisa mungkin di pool area transportasi tidak ada aset yang secara permanen, sehingga yang kita melihat adalah bagaimana kita bisa membuat mobility aset yang bisa datang dan pergi untuk ngisi tracking yang ada di pool area. Kira-kira seperti itu. Artinya yang jenis BBM yang disuplai dari isi bensin itu nggak termasuk subsidi ya Pak? Dari supplier yang ada gitu? Jadi kita ngelihatnya nggak seperti itu, bukan belum termasuk atau tidak. Yang dilihat kalau itu subsidi atau tidak berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku ya. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk subsidi itu memang terbatas dan hanya diizinkan oleh beberapa. Sehingga mau tidak mau pun juga kita harus melihat opsi berikutnya ya kan, BBM industri akan seperti apa. Nah, BBM industri sebenarnya kalau dilihat memang secara liter lebih mahal, tapi kalau kita mau melihat secara garis besar, mau sampai kapan sih subsidi ini akan ada? Pertanyaannya kan seperti itu ya Mas Wahid. Sampai seberapa banyak nih pemerintah akan kuat memberikan subsidi? Pertanyaannya kan seperti itu, apalagi dengan komoditas minyak yang saat ini minyak sudah balik lagi seperti harga berapa tahun ya? 7 tahun yang lalu lah ya, tahun 2012, tahun 2011, hampir mendekati 100. Saat ini harga minyak per barel minyak mentah sudah di antara 94 sampai 96 dolar. Nah, kalau kita mau melihat dalam konteks itu tadi, balik ke pertanyaannya Mas Wahid, memang secara subsidi itu sudah tertulis dan terregulasi, hanya yang ditunjuk. Saat ini yang ditunjuk memang kan oleh pemerintah memang PT Pertamina ya. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau dari kami memang melihatnya bukan dari BBM industri, gitu Mas Wahid. Bukan memang dari BBM kalau dari sorry. Kalau per hari ini mungkin selisih harganya berapa jauh Pak dengan antara BBM industri dengan subsidi Pak? Kalau kita mau melihat harga retail memang cukup jauh Mas Wahid. Harga retail kalau di SPBU subsidi berapa Mas Wahid? 5.000 sekian ya Pak? Iya. Kalau industri di harga 14.000 Mas Wahid. Wah, jauh Pak. Jauh. Cuman pertanyaan berikutnya adalah apakah tidak bisa mendapatkan harga diskon? Jawabannya bisa. Pertanyaan berikutnya lagi adalah di level mana sih tracking ini akan melihat standar BBM-nya. Kalau kita ngelihat nih gembar-gembornya adalah, wah kami siap untuk Euro 4. Nah kira-kira teman-teman ini tahu nggak Euro 4 ini apanya sih? Jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi Euro 4 ini pemahaman soal kualitas si BBM sehingga emisi akhirnya dia memiliki kandungan ya kan yang sesuai dengan standar Euro 4. Nah, dalam konteks Euro 4 itu tadi itulah kita melihatnya di mana sih BBM itu. Saat ini Euro 4 itu sudah ada di BBM industri di tadi. Kalau kita mau melihat BBM subsidi ya memang faktanya masih Euro 2. Kira-kira seperti itu Mas Wahid. Tapi dari perusahaan logistik atau transportasi ada juga ya Pak yang menggunakan BBM industri Pak? Ada. Jangan salah ada. Mereka lebih melihatnya seperti ini. Industri transportasi yang menggunakan BBM untuk BBM industri ya, yang digunakan untuk transportasinya, mereka lebih melihat kepada 3 hal. Yang pertama adalah mereka membandingkan secara ongkos maintenance, itu pertama. Yang kedua, mereka membandingkan ongkos downtime akibat fuel yang merusak mesin. Ya kan, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka melihat masalah availability sama security of supply. Jadi sehingga mereka bisa menentukan simpul dan titik di mana. Saat ini yang sudah jalan beberapa, saya nggak bisa sebutkan ya, mereka punya memang fasilitas sendiri. Kebetulan mereka sudah punya izin di fasilitasnya dia. Nah, dalam konteks seperti itu,
mereka memang bilang mereka punya investasi cukup lumayan nambahkan fasilitas itu. Cuman buat mereka adalah alasan mereka ada jaminan bahwasanya mobilnya dia nggak gampang mogok karena memang kendaraannya dia sudah Euro 4, ya kan? Dan dia tidak ingin dia punya non-productive time dalam 1 bulan gara-gara BBM. Nah, ini alasan mereka. Nah, kalau kita mau melihat arah tren ke depan, balik lagi pertanyaannya, mau sampai kapan sih sebenarnya BBM subsidi yang masih standar Euro 2 ini dipertahankan, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, challenge-nya dengan harga. Harganya kan 5.150 saat ini ya, Mas Wahid. Konteksnya kenapa perusahaan transportasi yang menggunakan subsidi BBM masih bisa continue terus toh faktanya, dan bahkan mereka berkembang karena memang tracking mereka punya standar engine Euro 4. Pada faktanya mereka punya jaminan bahwasanya transportasinya dia tidak ada delay gara-gara BBM. Kira-kira seperti itu sih Mas Wahid yang kita punya experience. Dan sampai hari ini masih prospek ya, belum ada yang existing customer logistik dari isi bensin, Pak? Atau gimana, Pak? Kita belum benar-benar masuk secara masif ya terhadap logistik. Tahapan kita adalah bagaimana kita mau menciptakan teknologi ini tadi yang sifatnya ekonomis, sehingga itu tidak menjadi beban tambahan ongkos yang terlalu besar ya. Dalam konteksnya, sehingga kalau kita berbicara long term kontrak atau bulky kontrak untuk BBM industri yang digunakan untuk logistik, kita bisa melihatnya sebagai angka yang ekonomis. Challenge keduanya adalah sebenarnya kembali lagi juga kepada perusahaan logistik atau transportasi, bagaimana mengatur supply point-nya. Di mana sih titik-titik ini kita mau isi, sehingga yang namanya logistik tadi punya atau jaminan security of supply, sehingga tracking ini kita bisa kita bisa penuhin terus BBM-nya. Nah, dalam konteks itulah saat ini kita coba metode-metode yang konvensional yang kita sudah lakukan, kita rubah dan kita konversi menjadi digital. Makanya kita sebut digital VMI tadi, Mas Wahid. Baik. Pak, tadi Pak Agung sebut bahwasanya untuk mutu solar saat ini yang khususnya untuk subsidi kan sangat berpengaruh dengan durability kendaraan ya, Pak. Itu bisa kasih gambaran, Pak? Oke, saya tidak akan memberikan statement judgment immediately ya. Konteksnya akan semuanya tergantung, tapi secara engine ya, kalau Mas Wahid punya tracking dengan engine dengan standar Euro 4, then you need to check subsidi ini sebenarnya Euro berapa. So that's the good questions. Pertanyaan berikutnya adalah buat teman-teman transportasi, coba cek seluruh downtime akibat fuel, ya kan, downtime akibat malfunctionnya engine, ya kan, yang semuanya diakibatkan fuel. So di konteks itu kan kalau kita melihat elemen ongkos sangkut di teman-teman transportasi dan lain sebagainya, banyak sekali yang sifatnya maintenance atau unscheduled breakdown, ya kan, yang breakdown tiba-tiba ongkosnya tidak menjadi sebuah calculated OPEX ya. So kalau kita mau melihat ataupun kita memberikan masukan ke teman-teman transportasi, mungkin alangkah baiknya teman-teman transportasi bisa melihat berapa beban biaya yang dikeluarkan downtime akibat BBM tadi berkualitas. Dalam konteks kita berbicara bahwasanya subsidi kualitasnya jelek atau apa, saya tidak bisa menjustifikasi itu, karena masing-masing akan tergantung dari lokasi dan daerah. Tapi kalau kita berbicara soal kesesuaian standar untuk tracking yang sifatnya itu berbicara soal standar mesin standar Euro 4, ya alangkah baiknya mobil-mobil teman-teman transportasi diisi juga oleh bahan bakar minyak yang berstandar Euro 4 juga. Jangan sampai diisi dengan standar yang di bawahnya. Kira-kira seperti itu sih Mas Wahid. Termasuk mungkin penggunaan biodiesel, Pak ya? Yang mungkin beberapa brand kendaraan masih belum, speknya belum sesuai gitu ya, Pak?
Jawabannya betul. Jadi mungkin gini, dalam konteks secara apa namanya biodiesel atau apapun itu ya, globally memang saat ini ya baru Indonesia yang sudah B30 saat ini ya, baru Indonesia yang sudah B30. Kalau kita melihat secara global, paling tinggi saat ini B20. Itu pun masih dalam tahap yang namanya lab testing. Jadi kalau kita mau melihat secara biodiesel ini kan kita berbicaranya FAME ya, fetal acid methyl ethylene. Artinya adalah nggak cuman kandungan kandungan si minyak sawit ya, extracting minyak sawit yang kemudian juga dicampur dengan yang disebut FAME tadi yang ada menggunakan bahan-bahan metanol untuk mencegah penggumpalan lemak ya, namanya juga fatty acid methyl ethylene. Nah, dalam konteks itu tadilah yang sebenarnya dilihat dari teman-teman OEM, mungkin OEM yang let's say kita ngomong brand-brand Europe lah ya, kita berbicaranya brand-brand Europe yang masih ada kekhawatiran, ketakutan bagaimana itu impact-nya terhadap beberapa part engine. Kira-kira seperti itu, Mas Wahid. Pak, dengan masih ketergantungannya perusahaan logistik terhadap solar subsidi itu dengan jumlah yang sangat besar ya Pak, kalau hitungan mungkin banget. Polantas itu ada, ya Pak? Banget, ketergantungannya besar banget. Dengan potensi yang ada itu, apakah menjadi market, maksud saya akan menjadi sasaran juga untuk isi bensin untuk mungkin kedepannya menyadarkan gitu Pak, bahwasanya penggunaan untuk BBM industri itu juga ada potensi untuk penghematan gitu Pak, terutama untuk urusan logistik yang besar Pak. That's apa ya, kalau saya boleh bilang pertanyaan yang apa ya, kalau saya bilang intriguing ya, artinya adalah ini juga memancing teman-teman transportasi juga lah ya. Dalam konteksnya lihat adalah bagaimana antara supplier dan pengguna itu bisa bekerja sama untuk melihat optimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihatnya adalah bagaimana kita melihat memang kalau kita memang benar-benar serius dengan masuknya Euro 4, dan pertanyaan berikutnya, kalaupun nanti pemerintah melakukan subsidi terhadap Euro 4, that's a big big applaud ya buat pemerintah untuk bisa mensupport teman-teman transportasi. Tapi kalau seandainya pemerintah Euro 4 ini tadi dibuka menjadi sebuah open market, ya kan, mungkin beberapa langkah perlu dilakukan oleh teman-teman transportasi bagaimana melakukan optimalisasinya, ya kan, ngelihat consumption-nya akan seperti apa. That's a big job untuk teman-teman transportasi, karena yang selama ini dengan 5-10 dengan yang sifatnya mungkin dijadikan sebagai uang, istilahnya uang solar atau apapun itu ya, uang BBM, mungkin dari teman-teman transportasi bisa menjadi sebuah controllable cost, ya kan, bukan variable cost lagi, sehingga bisa dilihat dan dioptimalisasi antara kilometer driven atau jarak tempuh versus dengan konsumsi BBM, dan di titik mana tempat-tempat istirahat itu mungkin tersedia supply point. Nah, dalam konteksnya adalah kalau kita melihat, kita tetap harus mendukung ya, bagaimanapun juga pemerintah ataupun PT Pertamina harus didukung. Mereka dalam konteksnya sudah mengusahakan yang terbaik saat ini. Cuman memang BBM ini kan tidak bisa serta-merta, ini harus segini harganya, ini harus segini harganya, karena memang harganya akan mengikuti harga komoditas pasar. Jauh lebih dulu BBM ketimbang minyak goreng ya. Kira-kira seperti itu Mas Wahid. Sehingga fluktuatif harga ini pun juga perlu monitor dengan ketat. Nah, seperti kami fungsinya isi bensin, sekali lagi kami bukan menjadi oil company, tapi kami menjadi enabler ya, enabler siapapun partner kami nantinya yang punya BBM yang untuk
kebutuhan memenuhi transportasi, kita bisa melakukan optimalisasi secara digital. Kira-kira seperti itu sih, Mas Wahid. Kalau saran dari Pak Agung mungkin atau isi bensin Pak terhadap, kan dari pemerintah itu tiap tahun ada kuota untuk BBM solar subsidi ya Pak? Betul. Dan tiap Oktober itu pasti jebol gitu Pak. Betul. Saran dari Pak Agung agar itu tiap tahun tidak berulang gitu Pak? Gimana ya jawabannya? Agak sangat-sangat sulit bahwasanya setiap tahun itu tidak berulang. Dalam konteksnya gini, saya tidak bisa berulang dalam konteksnya berulang jebol atau tidak ya. Mungkin ini juga kesempatan buat kita memperbaiki data ya. Karena itu tadilah yang saya sebut, kenapa kalau kita berbicara data manual, begitu kita punya yang namanya human intervensi ya, intervensi orang untuk pencatatan, monitoring, kadang-kadang yang namanya hal-hal seperti itu ada kemungkinan atau ada celah ya kan untuk melakukan koreksi. Tapi kalau kita sudah berbicara digital, apa yang lewat di sensor ya itu yang lewat di sensor ya kan. Sensor nunjukkan minyak keluar kemana ya sensor akan bilang oh minyaknya keluar ke sana. Dalam konteks seperti itu, kalau itu sudah kita melakukan digitalisasi secara nasional, kita bisa melihat nih demand forecast-nya ke depan untuk teman-teman transportasi seperti apa. Kan kelihatan nanti kita bisa sambungkan dengan konteksnya misalkan nih dari GPS-nya teman-teman transportasi, kilometer drivernya seperti apa, kemana saja arahnya, demand-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga bisa kita lakukan yang namanya demand planning kan. Nah, pada saat kita melakukan demand planning dengan data yang terdigitalisasi, itulah kita punya kesempatan untuk melakukan optimalisasi supply. Pada saat kita melakukan optimalisasi supply, kita bisa melakukan optimalisasi distribusi, sehingga harganya atau secara biaya kita bisa optimalkan juga. Mau seperti apa? Nah, tinggal yang kita cari adalah strategi pemanfaatan aset yang sudah ada, dan bagaimana kita melakukan perubahan secara digital dengan aset yang sudah ada, atau kalau perlu kita menambahkan sebuah aset untuk tempat-tempat supply point yang baru. Kira-kira seperti itu sih, Mas Wahid. Kalau memberi opsi BBM alternatif seperti yang dulu dilakukan dari premium ke Pertalite, mungkin solar mungkin ada opsi lain Pak. Maksudnya agar dari perusahaan transportasi mungkin cari yang lebih berkualitas tapi nggak terlalu mahal gitu. That's a good question sebenarnya Mas Wahid. Nah, konteksnya gini, energi alternatif itu opportunity-nya banyak. Ya kan, saat ini pun kalau kita mau melihat solar yang ada ya, alternatifnya banyak. Mau yang ditawarkan dari perusahaan minyak asing, ataupun yang ditawarkan juga oleh perusahaan nasional juga, oleh PT Pertamina juga, ya kan. Itu sudah ada di atas biosolar ya, kan ada Pertadex dan lain sebagainya ya. Pertanyaannya lagi adalah, mungkin opportunity-nya adalah secara asosiasi dari teman-teman transportasi bisa berdiskusi dengan siapapun perusahaan minyaknya ya untuk melihat optimalisasi itu melakukan secara bulky ya kan dengan konteks menjadi industri, tapi yang kemudian nanti secara digital distribusinya menjadi sebuah retail. Nah, konteks itulah satu-satunya bisa dilakukan adalah dengan vendor managed inventory. Kalau kita mau melihat VMA ini kan bukan ilmu yang lama lah ya. Vendor managed inventory ini kan ilmunya supply chain ya. Bagaimana kita memonitor supply, demand planner dan lain sebagainya. Cuman pertanyaannya kalau kita sudah terlalu banyak gimana? Nah, makanya itu kita digitalkan. Next question-nya adalah balik lagi pertanyaan Mas Wahid, alternatif. Energi apapun yang kita melihat, ya kan, kalau kita mau melihat murah atau tidak, pertama satu adalah memang kita melihat dari harga. Itu secara langsung sudah kasat mata ya. Tapi yang kedua adalah kita melihat secara quality, yang sifatnya fit for purpose lah ya. Kita nggak bisa ngomong, wah kita go dengan Euro 5 deh, atau kita go dengan Euro 6 untuk diesel ya. Saya pikir akan menjadi terlalu optimistik ya atau bombastik kalau langsung ke Euro 5 atau Euro 6. So kita juga harus mendukung pemerintah nih dalam program yang namanya kita sebut climate change. Kalau kita mau lihat satu truk ini
tangkinya lebih gede daripada satu Fortuner atau satu Pajero ya kan. Kalau kita berbicara ngomong tangki yang segede itu untuk truk, let's say wing box atau long box ya, kita juga harus melihat nih long tripnya seperti apa, maintenance seperti apa. Contoh yang paling mudah adalah kayak case kita aja lah ya. Kita punya mobil, kalau kita tidak terawat, BBM-nya juga boros juga gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, konteksnya adalah alternatif akan menjadi seperti apa. That's a good question, karena saat ini yang sudah ada di meja juga juga sudah banyak produk-produk yang bisa dibikin, apalagi dengan adanya saat ini program nasional percepatan pembangunan refinery, ya kan, terus kemudian adanya petrochemical baru yang dibangun, itu berharap bahwasannya itu akan menambah kualitas BBM yang diproduksi dalam negeri, ya kan, menjadi jauh lebih baik juga untuk mendukung climate change. Nah, pertanyaan berikutnya adalah harga BBM ini kan nggak cuma dari harga produknya doang. Ada harga yang namanya storage and handling, ya kan? Ada harga transportasi BBM, ada harga retail, ada harga industri. Nah, di titik itulah di mana kita bisa melakukan optimalisasi yang terbaik buat transportasi. Itu sih, apapun itu bahan bakarnya ya, kita bisa melihat bagaimana kita melakukan optimalisasi secara digital untuk menekan additional cost terhadap harga dasar produknya. Pak, tadi Pak Agung sampaikan bahwasanya agak sulit untuk mencegah jebolnya tiap tahun ya BBM itu Pak subsidi. Apakah itu jadi peluang buat isi bensin untuk masuk ke dalam untuk menawarkan Pak, agar ada kepastian suplai BBM gitu ke perusahaan logistik? Cita-cita ada sih Mas Wahid. Kalau dibilang cita-cita ada pasti. Suatu saat begitu kita teknologi ini sudah proven, kita pun juga akan menyampaikan. Balik lagi ya, tujuan utama kita membuat sebuah digitalisasi adalah untuk memperbaiki kondisi yang sudah ada saat ini ya, menjadi lebih baik. Bukan berarti kondisi yang ada saat ini nggak baik, enggak, tapi menjadi lebih baik lagi, sehingga kasus yang disampaikan Mas Wahid makin lama ke depannya kita bisa mulai optimalkan dengan digital, dengan konteksnya sehingga transparansi ketersediaan ya kan, dan security of supply kita bisa atur secara digital. Challenge terbesarnya dengan kita melakukan digital di banyak area lah ya, sebenarnya adalah digital transformasi itu ya. Karena begitu kita sudah bisa mengintegrasikan semua sensor, berarti kan kita juga harus merubah organisasi sebuah perusahaan. Kira-kira seperti itu sih Mas Wahid. Jadi kalau kita mau lihat ke depannya seperti apa, kita cita-cita juga seperti itu sih. Ya, isi bensin juga punya cita-cita seperti itu. Suatu saat kita juga akan knock-knock, ya kan, kulon-wun terhadap beberapa perusahaan minyak menawarkan solusi ini, dan kita menjadi sebuah enabler yang baik untuk mensupport bagaimana mencegah yang namanya subsidi yang kedodoran dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu sih Mas Wahid. Pak, dengan target pemerintah tahun ini realisasi Euro 4, apakah itu juga jadi momentum isi bensin, Pak? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Caranya gimana, Pak? Jawabannya ya. So, beberapa strategi yang kita sudah lihat, kita juga ada mendiskusi dengan beberapa teman-teman digital, logistik, dan lain sebagainya ya. Dalam konteksnya yang kita lihat dengan teman-teman digital logistik itu kan kita mau mencoba sebuah pilot project ya. Konteksnya gini, bagaimana kita bisa menciptakan digitalisasi untuk melakukan satu yang namanya monitoring, dua yang melakukan perhitungan estimasi berdasarkan data monitoring tersebut. Tiga, kita bisa melakukan yang namanya forecasting berdasarkan real-time data yang ada, yang sudah dilakukan. Itu dulu pertama. Konteksnya kenapa itu menjadi cukup kritikal, ya kan? Dengan konteks itu tadi, itulah kita bisa melihat yang namanya behavior consumption dari pihak transportasi. Begitu kita sudah kelihatan
apa namanya konsumsi behaviornya dari pihak transportasi, entah per masing-masing truk, entah per masing-masing perusahaan. Dari situ kita bisa ngelihat, ini kenapa nih fuel BBM-nya misalkan, pagi tadi udah ngisi nih, kok besok sudah ngisi penuh. Harusnya dengan isi penuh, itu kilometer drivernya bisa sanggup, let's say 500 kilo. Tapi ternyata selama 2 hari jalan nggak nyampe 500 kilo, let's say hanya 50%-nya ya. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Apakah macet kah dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa lihat dengan GPS-nya dia. Idle time-nya akan banyak juga enggak. Sehingga kita bisa kelihatan optimalisasinya di mana. Nah, dengan konteks, jadi kita harus melihat adalah kalau kita sudah mengeluarkan harga yang cukup lumayan besar atau cukup mahal untuk BBM dengan standar Euro 4, berarti kita harus bisa mengoptimalkan ongkos yang lain supaya ongkos BBM ini menjadi make sense kan. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai kita kedodoran juga nih. Sudah beli Euro 4 tapi kok konsumsinya sama aja ya. Padahal Euro 4 mengklaim bahwasanya ini jauh lebih baik, pembakarannya lebih bersih, sehingga truk bisa menempuh jarak kilometer yang sedikit lebih jauh, ya kan. Klaimnya kan seperti itu standar Euro 4. Tapi kenapa nih pihak teman-teman transportasi masih kedodoran? Nah, itu juga kita perlu cek. Lah, konteksnya dengan digital ini tadilah kita bisa melihat optimalisasi, sehingga kita bisa tahu behavior consumption-nya seperti apa. Dari situlah kita bisa melihat gimana caranya kita mengoptimalkan supply chain cost-nya tadi. Kira-kira dengan ketergantungan, dengan ketergantungan perusahaan logistik terhadap solar subsidi, apakah program Euro 4 ini realistis, Pak? Pertanyaannya mungkin bukan apakah realistik atau tidak realistik ya. Pertanyaannya saya akan coba melihatnya seperti ini. Kita punya komitmen yang sama untuk menjaga, kita nih sering gembar-gemborkan gini Mas Wahid ya. Kita dukung nih climate change ya kan. Kita dukung nih udara yang bersih di Indonesia ya kan. Kita dukung nih supaya tidak terjadi penggundulan hutan dan lain sebagainya ya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kita nggak mendukung Euro 4, ya kita nggak perlu mendukung climate change dong. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau kita memang mau benar-benar serius mendukung climate change, ya iklim dan lain sebagainya, atas nama lingkungan hidup, dan mau tidak mau, ya itu kita harus dukung. Itu yang pertama saya melihatnya. Yang kedua, saya juga melihatnya adalah sebagai berikut. Kalau kita mau melihat Euro 4, dibandingkan dengan Euro 2, nah atau kita ngelihatnya sebagai subsidi ya, konteksnya adalah ini pemerintah sudah berusaha dengan susah payah ya, bagaimana kita mengkonversi, bagaimana kita juga kita melihat pemerintah mencoba mengurangi subsidi untuk dialihkan menjadi subsidi yang lebih tepat guna, ya kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Jangan sampai kita mentransportasikan mobil, ya kan? Tapi kita juga pakai subsidi. Sebenarnya yang disubsidi siapa nih? Pertanyaannya kan gitu. Kalau kita melihat secara undang-undang, kalau kita melihat permen ataupun peraturan BPH Migas ataupun peraturan pemerintahnya, siapa sih yang berhak mendapat subsidi? Kan itu tuh. Sebenarnya kan juga jelas nih, transportasi siapa nih yang sebenarnya juga berhak mendapatkan subsidi. Nah, balik lagi, kalau ini secara Euro 4 pemerintah menyatakan sudah waktunya kita berubah Euro 4, dan pada dasarnya sekarang pemerintah melakukan percepatan pembangunan refinery ya, supaya kita bisa produksi secara mandiri, punya BBM yang berkualitas. Mau tidak mau, ini sebuah proses yang harus kita mulai. Saya nggak berbicara bahwasanya let's say misalkan terjadinya bulan apa ya, let's say bulan Mei atau Juli, mendadak berubah semua itu nol. Mungkin ada tahapan atau roadmap yang dilakukan oleh pemerintah ya. Saya yakin untuk nggak serta-merta kemudian hilang 0% ya. Saya ngelihatnya seperti itu. Kalaupun itu yang terjadi, saya yakin dari pemerintah sudah memberikan persiapan yang cukup matang seperti apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga pertanyaannya adalah, dan cost yang diabsorb seperti apa nih? Kalau kita melihat BBM Euro 4 lah ya, yang ada di SPBU, harganya berapa persen naiknya? Semua pasti transportasi loncat semua dari kursi lah ya. Saya yakin lah, ini juga saya melihat ada teman-teman yang saat ini kerja di transportasi juga sama, pasti akan loncat semua.
Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana nih caranya optimalisasi gitu loh. Nah, balik lagi kita ini kan sudah di era digitalisasi ya, mau tidak mau digital transformasi juga harus kita terapkan. Kalau itu tidak kita terapkan ya kita sulit untuk melakukan optimalisasi cost terhadap BBM. Kira-kira gitu sih Mas Wahid kalau dari saya. Ya, Pak, sebenarnya kalau terkait digitalisasi, apa saja sih yang dipangkas, Pak? Dan bisa dihemat gitu, Pak, untuk mungkin supply chain untuk fuel ini. Nah, proses apa saja gitu yang bisa dipangkas gitu. Nah, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya harus mengucapkan terima kasih karena disinilah kesempatan saya menerangkan sebenarnya. Jadi kalau kita melihat adalah kita melihat dulu nih proses supply chain-nya BBM. Kita dari refinery masuk ke dalam terminal, ya kan? Dimasukkan ke dalam tangki-tangki besar. Berarti dari refinery dipompa nih masuk ke tangki-tangki besar. Dari tangki besar tadi didistribusikan, ya kan? Entah pakai truk, entah pakai kapal, ya kan? Ditimbun lagi ke yang namanya hub terminal atau depo-depo hub ya, yang lebih kecil lah ya, sehingga ditampung lagi di situ. Terus kemudian dari situ didistribusikan lagi nih, bisa langsung ke customer industri atau ke SPBU lagi. Nah, fungsi digitalisasi ini di mana sih? Fungsi digitalisasi adalah kita bisa mencoba menancapkan, jadi gini, kira-kira bayangannya yang paling mudah adalah gini, dari jantung itu didistribusikan semua ke seluruh badan kita, tapi di seluruh badan kita pasang sensor. Jadi kita tahu nih, aliran darah kita ada bocor tidak, aliran darah kita ini normal tidak, terus kemudian aliran darah kita ini lancar tidak. Nah, sensor-sensor ini tadi adalah bisa melakukan penghematan terhadap yang namanya scheduling. Karena dia bisa punya AI sendiri ya, Artificial Intelligence. Oh, stok sebelah sana sudah waktunya diisi. Oh, stok yang di sebelah sini sudah waktunya diisi. Itu pertama, scheduling. Yang kedua, bisa melakukan distribusi manajemen, ya, baik itu ngatur kapal, ngatur tracking, dan lain sebagainya. Sehingga bisa menentukan kapan nih jadwal si tracking harus ngambil, kapan nih jadwal si tanker harus ngambil. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ngelihat lagi yang namanya dari sisi si customer. Customernya bisa ngelihat nih, consumption-ku seperti apa nih. Banyak lagi nih orang bilang ya, aku butuh misalkan BBM, saya bilang, saya butuh BBM, let's say 1.000 ton gitu ya. Pertanyaannya, memang Bapak 1.000 ton dalam sebulan dihabiskan untuk apa aja? Oh, kebutuhan kita pokoknya 1.000 ton. Nah, kebanyakan kita tidak tahu 1.000 ton ini sebenarnya dihabiskan untuk apa. Nah, kalau kita digitalisasikan, mungkin kita bisa tahu. Oh, mungkin kebutuhan kita nggak nyampe 1.000 ton gitu loh. Selama ini bisa menguap atau kemana ya. Nah, itu kan kita bisa optimalkan. Nah, digitalisasi ini memangkas, bahasa sederhananya, kalau di dunia supply chain bahan bakar minyak, itu adalah storage and handling. Nah, seluruh elemen ongkos yang ada di situ, kita bisa optimalkan, gitu loh. Gimana nih kita mengoptimalisasi? Yang kedua, kalau kita berbicara security of supply, dari sisi pihak customer, kita tahu consumption behavior-nya. Jadi kalau nih, Syahid, wah aku khawatir nih minggu depan aku BBM-ku naik sebentar. Kita lihat trennya. Yang jadi isu kan kita banyak sekali nih. Mungkin teman-teman nggak punya trennya, konsumsi trackingnya seperti apa. Ya kan? Kalau kita dengan digital, akhirnya si digital bisa melakukan estimasi dan melakukan perhitungan trennya seperti apa. Nah, dari situlah kita bisa melihat keseimbangan berapa sih minyak yang dibutuhkan dan berapa sih minyak yang dikonsumsi. Gitu Mas Wahid, monggo. Dengan investasi digital yang sudah mungkin dikeluarkan gitu, itu sebanding Pak ya dengan penghematan nanti yang didapat ya Pak? Melihatnya gini, kalau kita sudah melihat bahwasanya BBM ini menjadi sebuah komoditas ya, entah itu baik di dalam negeri. Contoh sederhananya gini lah, case yang terjadi saat ini lah, minyak goreng lah ya. Kita ngelihatnya di minyak goreng aja. Anggap minyak goreng ini BBM lah ya. Anggapnya seperti itu ya. So, dalam konteks yang ada kita ngelihat seperti ini tadi,
Ini minyak goreng saja sudah menjadi sebuah komoditas yang harganya fluktuatif. Begitu yang namanya harga market global berubah, seluruh kondisi supply and demand menjadi case yang ada di sini ya. Sehingga apa? Kita butuh nih sebuah alat atau tools yang bisa melakukan supply and demand calculation. Sehingga kita nyebutnya biasanya VMI kalkulator. Nah, dalam konteks seperti ini tadi, ya kan, kalau kita ngelihat Mas Wahid, mungkin akan kesulitan kalau kita lakukan manual dalam jumlah yang besar. Nah, bayangkan kalau itu digital bisa melakukan secara otomatis dengan semua kalkulator, ya kan, dengan mengumpulkan data dari semua sensor, si komputer ngitung sendiri, di mana nih tempatnya, di mana yang harus diisi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, begitu kita sudah masuk di namanya ranah komoditas market, ya kan, kita juga butuh nih melihat behavior. Begitu kita melihat behavior, ya kan, barulah itu data terkoleksi. Jadi balik lagi pertanyaannya, ini sebuah proses, nggak bisa immediately bahwasanya kalau saya pasang digital besok, ini langsung bisa otomatis. Karena yang namanya behavior orang kita aja ya, kita aja butuh pengalaman, butuh experience dulu. Nah, si digital juga sama, dia akan mengumpulkan data itu tadi yang cukup banyak supaya dia bisa pelajari dan dia bisa tahu behaviornya. Kira-kira gitu, Mas Wahid. Baik, terakhir mungkin Pak Agung, mungkin isi bensin bisa kasih tips buat perusahaan logistik yang mungkin sebenarnya sudah tertarik untuk menggunakan BBM yang lebih baik gitu Pak. Tapi secara bisnis masih belum masuk, masih ketergantungan dengan solar subsidi gitu Pak. Apa tipsnya Pak? Mungkin tipsnya ada dua aja ya. Yang pertama adalah coba perhatikan betul-betul konsumsi teman-teman, konsumsinya teman-teman seperti apa ya. Breakthrough catat dengan benar. Sehingga kalau teman-teman memang mau melihat konsumsinya seperti apa, sehingga teman-teman mencoba belajar lah, konsumsi trennya mau seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari teman-teman transportasi, coba lihat deh, cost yang lain yang terdampak, ya kan, yang muncul akibat konsumsi BBM apa aja nih. Berapa banyak nih mesin yang rusak, berapa banyak maintenance, berapa banyak filter oil yang diganti, berapa banyak breakdown. Jangan salah, kita berbicara kompresor angin untuk rim, itu semuanya juga akan tergantung dari mesin kan. Ya, pada saat itu tergantung dari mesin, berarti kondisi mesin juga berpengaruh terhadap keselamatan. Nah, cobalah itu semua dicek sama teman-teman transportasi. Nah, konteksnya kenapa kita ngelihatnya seperti itu, balik lagi. Kalau kita mau melihat ke perusahaan transportasi, yang kita bisa coba tawarkan, ayo kita bekerja sama, ayo kita berkolaborasi, ya kan, dengan konteks tadi secara VMI, secara digital, kita melihat trendingnya seperti apa. Karena kalau kita bicara langsung case by case bahwasanya itu dipukul rata, saya tidak berani menyatakan bahwasanya itu semuanya sama. Ya kan, mungkin nanti setelah kita secara terdigitalisasi, baru kita punya kategorisasinya. Oh, yang ini konsumsi besar karena kasus seperti ini, yang ini konsumsi besar karena kasus seperti ini. Tapi kalau data itu tidak terkumpulkan atau kita tidak capture secara digital, kita juga akan sulit bagaimana kita akan mensupport melakukan optimalisasi. Kita kira seperti itu, Mas Wahid. Oke, mungkin paling terakhir Pak, untuk tahun ini ya rencana dari isi bensin apa Pak yang mau dilakukan Pak? Yang pertama saya akan melepas isi safety dulu. Konteksnya kenapa, mau BBM-nya seperti apa aja, kalau kondisi jalan nggak aman juga bahaya, ya kan? Itu yang pertama. Supaya kita akan coba bagaimana kita menggait teman-teman, ya kan, supaya kita sama-sama aman lah di jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, VMI kita berusaha mencoba mematangkan semua digitalisasi, sehingga kita pun juga membuka kolaborasi dengan pihak-pihak transportasi yang tertarik untuk melihat digitalisasi, persiapan kepada Euro 4. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapapun itu, ya kan, balik lagi perusahaan minyak ataupun apa, fungsi kami sebagai digital enabler. Sehingga yang kita melihat adalah bagaimana kita melihat optimalisasi yang terbaik, berapa nih BBM
apa namanya perubahannya, dampaknya terhadap transportasi. Itu mungkin fokus 3 poin itu yang kita akan lakukan di tahun ini. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Agung buat waktunya hari ini, Pak. Siap, siap. Maaf, tadi ada delay. Siap, baik. Sukses buat isi bensin, Pak. Sama-sama, sukses buat Transgo News juga. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih, Pak. Salam sehat, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, bye-bye.